Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Kadarisman. Biasa di sini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu santri Kabupaten Pangandaran. Oke, sebelum lanjut kita berbincang-bincang, intro dulu. Oke, jadi sebelum ke perbincangan ke yang lebih hangat, saya mempersilahkan untuk sahabat Husni untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Husni Abdul Aziz. Alamat saya di Dusun Cimapak, Desa Harumandala, Kecamatan Ciugur, Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Begitu doang. Nah, kan saya agak sedikit ada info nih. Iya. Katanya Kang Husni ini adalah santri. Oh iya. Dan saya berbeda dengan Kang Husni. Kalau saya ke sekolah formal dan Kang Husni kan ke pondok pesantren. Iya. Nah, alasan Kang Husni masuk pondok pesantren itu alasannya apa? Oke, kalau ditanya, saya memang di pondok pesantren karena memang sudah tradisi keluarga saya. Karena bapak saya itu dulu itu pernah mempunyai sumpah atau janji, karena memang sakit hatinya beliau dulu mau pesantren tetapi tidak diizinkan sama orang tua. Bukan tidak diizinkan, tapi kalau bahasa Sunda mah disakarapkan gitu. Terserah kamu, dibiarin aja gitu. Dan dia itu waktu pemuda itu bersumpah kalau saya nanti punya anak, berapapun anak saya, maka semuanya akan dipesantrenkan. Alhamdulillah sampai kepada saya itu, saya anak terakhir, itu anak bungsu, saya dipesantrenkan. Oh iya, berarti Kang Husni masuk ke dunia pesantren itu disuruh sama ayah Kang Husni, karena ayah Kang Husni mau masuk pondok pesantren tapi tidak didukung orang tua. Iya gitu. Bisa seperti itu. Iya. Kalau kehidupan di pesantren itu seperti apa? Kan kalau di saya mah kan saya sekolah formal. Iya. Dan belajarnya paling jam 7 sampai jam 12 siang. Itu juga belajar tentang semua. Kalau pendidikan formal sih tidak mengutamakan tentang keagamaan. Iya. Nah, kan yang sepengetahuan saya kalau pesantren itu Lebih ke agama. Iya, lebih mementingkan dan mengutamakan keagamaan. Kalau bertanya tentang kehidupan di pesantren, ya di pesantren itu memang identiknya kita mengaji. Tapi pesantren zaman dulu dengan zaman sekarang juga agak beda ya. Yang saya alami dulu. Beda. Kenapa saya katakan beda? Kalau anak zaman sekarang di pesantren itu, saya pernah keliling beberapa pesantren gitu. Jadi beda dengan kebiasaan, walaupun saya juga belum dulu amat ya. Saya dulu pesantren itu di 2009 awal pesantren sampai sekarang masih pesantren gitu. Tapi pesantrennya kalau sekarang itu udah besar itu jadi agak bebas gitu, gak terlalu fokus ngaji gitu. Seperti itu. Jadi kemana aja lah. Jadi bisa dikatakan beda ya, beda. Karena kalau dulu itu anak-anak itu fokus mengaji, kalau sekarang tidak lah. Di pesantren juga, karena sekarang itu banyak dengan sekolah. Jadi anak-anak lebih ke fokus ke sekolah sih, seperti itu. Oh, ke sekolah formal. Iya, ke sekolah formal. Jadi bisa dikatakan di pesantren itu cuman numpang tidur juga bisa seperti itu. Karena memang pada kenyataannya anak-anak yang pesantren sekarang itu ya seperti itulah yang saya alami. Gak tahu kalau di pondok pesantren yang lain, tapi beberapa pesantren yang saya jumpai, apalagi yang dengan sekolah, kalau pesantrennya kurang bisa memanage di pesantren dengan sekolahnya, seperti itulah. Seperti itu. Nah, selama kan kalau di sekolah formal yang namanya kita ngomongin ke organisasi ya. Iya. Kalau di sekolah formal saya paling OSIS saja. Iya, kalau ke organisasi, dan saya alhamdulillah sempat
sempat jadi ketua OSIS juga. Oh, mantap. Agak sedikit repot. Ya, Nah, ya. kalau saya tidak menjadi ketua OSIS, saya mungkin tidak akan seperti ini. Oke, Gitu. siap. Bagus. Karena diberi tanggung jawab, saya berpikir gimana caranya melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau di santri, apakah ada organisasi? Ada organisasi di pesantren. Kalau di pesantren itu kan, kalau di sekolah itu OSIS, Iya. ketua OSIS. Itu kalau di pesantren itu Roisah. Oh, Roisa. Roisa. Iya. Kalau laki-laki Rois, kalau perempuan Roisa. Saya juga kebetulan di pesantren Roisa. Rois gitu. Rois. Saya sebagai Rois itu di pesantren itu. Nah, berarti tadi sudah ngomongin soal organisasi. Sekarang keluh kesah Pondok pesantren. di pondok pesantren. Kalau saya di sekolah formal seperti tidak ada keluh kesah, Bebas itu. seperti bebas ya. Oh, iya. Kalau ditanya masalah keluh kesah, tentu ada lah. Karena kan dunia ini berputar gitu. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas, kadang ada di Iya, bawah. iya, Maka iya. itu semua dia menimpa saya gitu. Mungkin teman-teman santri juga pernah mengalami hal itu. Memang ada beberapa keluh kesah di pesantren itu. Yang pertama, keluh kesahnya itu memang pengen bebas. Pengen bebas. Waktu masih dulu ya, masih sekolah pengen bebas. Dan kalau sudah besar, mengajak dewasa seperti ini, itu pengennya itu lamun dia mah usaha. Kalau lihat orang, teman-teman gitu yang merantau ke kota, kayaknya pengen karena dapat uang gitu, seperti itu. Tapi juga belum tahu keluh kesahnya di kota itu seperti apa gitu. Nah, itu memang yang selalu menghantis orang santri kayaknya seperti itu. Karena saya juga pernah 3 kali percobaan ya, untuk melarikan diri dari pesantren. Oh, untuk kabur dari pesantren. wah, Sudah 2 kali saya Harus ya? pergi dari pesantren, pergi ke rumah, dari rumah pergi dari rumah. Sudah gak ke pesantren, gak ke rumah. Sudah 2 kali gitu. Sudah 2 kali, tapi sayangnya selalu gagal gitu. Selalu gagal. Mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya itu harus ada di pondok. orang tua Kang Husni pengen banget ada di pesantren, tapi Kang Husni mencoba untuk pergi. Nah, selama Kang Husni pengen kabur, respon orang tua gimana? Ngamuk apa Gak gimana? ada respon. Gak ada respon. Kenapa gak ada respon? Gak tahu dia. Oh, Dia gak tahu kan, mau kabur. oh iya, Mau kabur. repehan. Pinternya. Saya tadinya saya mau bicara itu kalau sudah di mana gitu, mau saya telepon gitu, tapi selalu gagal gitu. Kang Husni pernah mendapatkan prestasi? Alhamdulillah pernah prestasi, pernah pasti. Bisa diceritakan dari awal sampai sekarang prestasi apa aja yang Kang Husni? Mungkin kalau prestasi itu karena saya menekuni di bidang tahfidz ya, kalau Tahfidz. waktu pesantren, tahfidz dan tilawah. Dulu juga waktu masih MTS saya pernah ikut di lomba dari sekolah, tingkat sekolah di Kabupaten Ciamis, bukan Pangandaran. Itu saya juara 2. Setelah itu saya pernah juga ikut yang ruang lingkupnya nasional, yaitu namanya MTS SAIBEP yang diadakan di Surakarta. Itu MTS Indonesia. Waktu itu saya masuk 10 besar. Waduh, Berarti masih dengan lomba yang sama? masih dengan lomba yang sama. Nah, setelah itu saya pindah pesantren karena sudah keluar dari MTS, saya pindah ke Al Hasanah, Qurratul Quran Al Hasanah yang ada di Kalangkamiri. Ya. Itu ada pesantren Quran. Nah, di sana saya menekuni di bidang tahfidz dan tilawah. Tapi awalnya saya ikut lomba di sana itu kalau disebut gimana ya? Saya itu tidak dijagokan gitu. Di sana tidak dijagokan. Waktu itu karena di sana itu difokuskan ke tahfidz, tilawah dan untuk lomba, lomba. Dan waktu itu saya baru datang. Oh iya. Sudah 1 tahun saya pesantren di sana. Saya itu tidak diikut sertakan lomba karena memang kapasitas saya masih tidak dipercaya lah sama guru saya gitu. Masih awal ya? Ya, tidak dipercaya. Tetapi karena saya juga lihat orang lomba, wah saya pengen saya berprestasi seperti orang gitu. Iya, iya. Pengen sekali. Doa itu sudah
sering lah saya berdoa. Ada itu hari terakhir kalau nggak salah, hari terakhir ada dia dari kecamatan Kawalu meminta peserta, dan saya juga bingung siapa nih peserta nih yang layak untuk ikut lomba itu di kota Tasik, siapa? Terpaksa cina ini kesini aja, cina terpaksa itu karena tidak ada lagi gitu, tidak ada lagi satu-satunya karena yang lain itu sudah pada repot, sudah pada ada gitu yang ngambil. Sudah ada yang ngambil, itu tinggal saya tambah kosong sebetulnya, tambah kosong. Lalu saya ikut dan alhamdulillah saya menang itu. Juara satu. Menang ya di Kawalu itu menang. Di Kawalu di kecamatan dulu. Setelah di kecamatan naik di kota. Di kota juga saya tidak dijagokan karena memang saya ketika suka dites kan mau lomba itu dites dulu di pesantren itu dites. Saya selalu gak bisa saya. Tapi saya mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, saya itu pengen bisa gitu. Tapi karena memang mental saya yang kurang. Karena ketika di hadapan dengan orang banyak itu saya selalu down gitu. Jadi hafalan itu hafalan lupa. Kalau di tilawah napas jadi pendek gitu. Nah itu kendala saya gitu. Tapi saya mempunyai tekad yang kuat lah. Juga keinginan yang kuat. Dan itu berlanjut ya, MTQ namanya Musabaqah Tilawatil Quran di kota Tasikmalaya. Nah, alhamdulillah kebetulan pada waktu itu saya masuk final. Masuk final pertama dari pesantren saya, dan saya juga yang dari kecamatan Kawalu, yang teman saya itu dari Cintaratu, Purbaratu kalau nggak salah, Purbaratu, kecamatan Purbaratu, dan satu lagi itu dari pesantren Haji Mukmin, pesantren Haji Mukmin yang Korea internasional waktu itu. Saya juga gak nyangka saya ikut final gitu. Saya pertama kali saya gak dijagokan, di istilahnya lah saya itu masih kelas, gitulah seperti itu. Final, dan alhamdulillah saya dapat final juga di kota Tasik. Saya juara 1. Dan setelah itu juara 1 di kota Tasikmalaya dan ikut provinsi waktu itu di Kuningan, provinsinya di Kuningan. Tapi di Kuningan kalah lah. Di Kuningan itu kalah. Setelah itu saya sering lah ikut di kota Tasik. Setelah mekar Kabupaten Pangandaran, lalu saya ikut di Pangandaran. Setelah baru mekar Pangandaran itu saya masih satu juz dan tilawah itu juz 30. Tapi saya mau ikut dari kecamatan saya, dari Cigugur. Nggak boleh katanya. Sudah ada yang ngisi. Mau diikutkan dari Langkap. Usia saya sudah agak tua gitu, gak masuk kategorinya, gitu. Dan kata guru saya, kamu mau lomba lagi? Saya mau gitu. Kalau mau tahun depan kamu harus 5 juz. 5 juz. Dibuka Quran 5 juz. Banyak 5 juz itu gak bisa gitu. Tapi karena memang di pesantren saya ada yang naik haji gitu, dari tahfidz 1 juz, 5 juz. Itu menjadi motivasi gitu buat saya juga. Nah, saya harus bisa. Dan setelah itu sudah berlalu, itu STQ namanya, seleksi tilawatil Quran. Nah, di pesantren itu ada 7-8 orang lah yang nalar bareng gitu, dari awal sampai. Dan guru saya itu memberikan motivasi gini, siapa orang yang selesai 5 juz paling awal, maka saya akan umrohkan katanya. Umrohnya ke Pamijahan gitu. Ke Pamijahan gitu. Kan sebelum lomba ada, alhamdulillah itu saya itu paling pertama paling semangat selesai gitu. 5 juz selesai 5 juz, dan saya sendirian dibawa ke Pamijahan gitu. Nah, setelah selesai 5 juz saya tahfidz dulu, saya ikut lomba. Tahun berikutnya saya ikut lomba, saya dapat di Pangandaran. Karena memang bukan apa ya, di Pangandaran masih belum banyak ya yang hafidz 5 juz. Banyak sih, cuman karena hafidz 5 juz itu MHQ 5 juz itu tahfidz dan tilawah. Jadi tidak semua orang bisa gitu. Tidak semua orang bisa. Ada yang bisa tahfidznya, tilawahnya nggak bisa. Gitu. Jadi kan harus dua-duanya gitu. Harus dua-duanya. Dan saya menang di Pangandaran, dan saya dikasih bonus itu oleh Pak Bupati Pangandaran waktu itu, yaitu umroh. Jadi buat teman-teman, Kang Husni ini sempat pengen punya keinginan yang tinggi, tapi selalu
tidak dipercayai oleh orang lain. Tapi Kang Husni ini yakin yang tadinya tidak diprioritaskan menjadi salah satu santri yang mendapatkan bonus untuk pergi ke tanah suci. gitu. Tuh, santri geus mangkat ke tanah suci. Nah, ngomong-ngomong ke tanah suci, bagaimana perasaan pertama Kang Husni akan pergi ke tanah suci dan sesudah ada di sana perasaannya gimana? Kalau ditanya soal perasaan ya tentu Bahagia. bahagia banget. Baper juga dikatakan baper ya baper. Karena kenapa saya waktu saya manasik dua kali. Dalam hati juga dan ke teman saya waktu itu dari pesantren itu ada 3 orang. Iya. Dua orang yang diumrohkan itu waktu itu. Benar tidak saya. Apalagi sudah di bandara itu naik kapal. Benar tidak gitu. Apalagi gitu. Jadi masih tidak Ragu-ragu tidak percaya Iya. tetapi saya nggak mimpi gitu. Benar gitu. Seperti itu. Perasaannya tentu senang, sangat senang, tidak bisa diutarakan lah, sedih lah, sampai harus apalagi ketika itu ada momen yang langka sekali. Saya bisa mengecup Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau lihat di TV itu yang paling kerumuni Iya. ribuan orang. Kalau di musim haji itu nggak akan bisa. Kalau memang nggak ada pertolongan dari Allah itu susah sekali. Sehari sebelum saya pulang dan saya juga dengan teman saya bertekad juga. Jadi kalau kesini nggak nyium Hajar Aswad, kumaha gitu lah. Jadi seperti ada yang kurang ya. iya ada yang kurang gitu. Saya mencoba lama sekali itu. Saya mencoba untuk ke Hajar Aswad karena memang berdesakan orang. Tapi waktu itu ketika sudah dekat kan sudah itu tenaga itu harus ekstra itu. Kalau tenaga loyo itu ada nggak akan bisa gitu. Nah waktu itu ketika berdesakan, saya itu ke bawah. Ternyata di bawah itu longgar gitu karena di bawah kaki orang. Oh iya. Bawah kaki orang. Lalu saya kan itu Hajar Aswad itu kan itu di dekat Hajar Aswad itu ada askar. Itu askar itu tidak main-main. Kalau pukul gak main-main. Gitu pukul gak main-main itu. Gak main-main gitu. Saya ke bawah lalu saya naik. Kan orang itu pada gitu. Saya masuk ke sana. Adalah beberapa detik tapi alhamdulillah momen yang sangat luar biasa sekali. Sedihnya saya minta ampun pokoknya di sana itu. Bisa mengecup Hajar Aswad yang susahnya minta ampun lah untuk bisa dikecup. Dan ada satu lagi, ini waktu di Madinah. Di Madinah itu ada makam Rasulullah. Ada makam Rasulullah itu sama sekali. Susahnya minta ampun. Itu ada beberapa shop ya. Itu sama berdesakan. Mau berjamaah di dekat makam Rasulullah itu berdesakan sama sekali. Berdesakan. Kalau sudah mau ada waktu sholat, semuanya diusir oleh askar itu. Diusir. Tapi waktu itu karena saya pengen di sana, pernah satu kali juga. Karena pengen saya di sana, ketika orang berdesakan, saya duduk di bawah, baca Quran saja. Kok gitu? Karena sakit lah. Pada gitu karena desakan orang. Tapi saya baca Quran aja, sampai tiba maghrib. Karena saya sudah berada di dalam jajaran yang sudah ditentukan, yang jajaran itu paling terakhir ya. Yang lain yang tidak punya shop diusir dan alhamdulillah saya bisa berjamaah di sana. Tapi lumayan itu, ini sakit semua gitu. Butuh perjuangan ekstra banget gitu di sana. Oke. Mungkin teman-teman, Kang Husni ini sangat luar biasa perjuangan selama masuk pondok pesantren sampai sekarang. Mungkin Kang statement terakhir buat teman-teman santri. Untuk teman-teman santri, kita tidak boleh putus asa. Ketika kita mempunyai sebuah keinginan, maka capailah. Bukan hanya mempunyai keinginan, tetapi kita harus berani aksi. Berani aksi.
walaupun kita tidak diprioritaskan, karena saya juga pernah berada dalam titik itu, tetapi ketika kita sudah bisa menunjukkan suatu skill kita, maka kita nanti juga akan diprioritaskan gitu. Kalau orang yang sukses makan nasi, kita juga makan nasi, masa kita tidak bisa gitu? Sama-sama makan nasi loh. Bukan yang sukses makan emas atau apa, bukan. Tapi sama-sama makan nasi, kita harus bisa. Oke. Terima kasih banget Kang Husni telah bisa berbincang-bincang Sama-sama. di video ini, dan mungkin video ini bisa bermanfaat bagi yang nonton. Mungkin sekian dari video podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.